wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita sekalian, tidak bisa kita hitung, sehingga pada kesempatan pagi hari ini terutama kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan ya untuk memperbanyak amal ya dalam perbekalan kita menghadap Allah ya, mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini ya menjadikan salah satu amal yang diridhoi oleh Allah ya pertemuan kita ya saya datang ke sini ya dengan bahagia ya bertemu dengan akhwat sekalian, ummahat sekalian. Mudah-mudahan nanti sharing pengalaman saja ya, sharing pengalaman mudah-mudahan bisa pertama menguatkan diri saya sendiri untuk lebih istiqomah gitu, untuk lebih istiqomah dalam halal lifestyle ya, dan mudah-mudahan juga berbagi inspirasi bagi umat sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat sekalian, sesuai dengan tema ya, tema yang hari ini akan kita bahas ya, halal and thayyib lifestyle ya. Satu tema yang menarik dan sudah menjadi konsen saya sekitar 20 tahunan ini ya, hampir 17 tahun lebih ya, 17 tahun lebih konsentrasi di halal, pertamanya di halal food ya, tetapi semakin kesini saya memang lebih meluas lagi ke halal lifestyle, sehingga beberapa lini bisnis yang hari ini saya kelola memang ada hubungannya dengan komitmen saya terkait dengan halal, karena ternyata halal ini menjadi satu isu yang luar biasa ya, di mana era kini gitu ya, era kekinian ini ya, kita sebagai seorang muslim harus sangat aware gitu ya, harus sangat peduli terhadap apa saja yang ada di sekitar kita itu yang harus kita seleksi gitu ya, harus kita seleksi dalam rangka kepastian ya, dalam rangka kita mendapatkan produk, dalam rangka mendapatkan hal-hal yang menjadi sarana ibadah kita itu jaminannya halal. Dan ternyata bukan hanya makanan gitu ya, ada kosmetik, ada obat-obatan ya, ada pun juga beberapa fasilitas di sekitar kita yang ternyata kita pakai, kita gunakan, ternyata ada di titik kritis halal. Nah ini menjadi konsen saya. Akhirnya ada Sabita Halal Bakery yang memang sudah hampir 17 tahunan ini ya, kami akhirnya lebih fokus di halal bakery ya, karena banyak sekali bahan-bahan kue yang ada di titik kritis halal ya. Bukan hanya dari bahan saja, tapi juga proses pengolahannya ya. Kemudian saya juga ada skincare dalam rangka memang ada produk-produk perawatan yang itu juga ada di titik kritis halal. Kemudian ada juga catering hari ini yang memang seringkali kita datang ke sebuah acara, datang ke sebuah hajatan, sedangkan kita ragu akan makanan-makanan yang ada di dalamnya ya. Kemudian ada resto dan yang lain, semuanya dalam rangka memang komitmen akan halal. Dan mungkin nanti saya berbagi sedikit apa saja sih yang perlu kita perhatikan, apalagi ummahat yang ada di rumah menjadi pintu awal ya, menjadi pengambil keputusan ketika kita akan menentukan
ini boleh masuk nggak ke rumah, ini boleh kita berikan ke anak-anak, ke suami enggak. Maka bunda-bunda, akhwat semuanya menjadi penentu pertama kali ya. Bertemu pertama kali untuk ini boleh nggak ada di rumah kita ya, ini boleh nggak saya pakai untuk merawat diri, ini boleh nggak saya gunakan obat, ini boleh nggak diminum anak-anak ya. Karena ternyata ya banyak banget ada di titik kritis halal ya. Ya mungkin lebih pertama ya dari dasar syariat, hukum syariatnya dulu ya. Boleh saya buka HP, saya takut salah. Dasar syariatnya di Surat Al-Baqarah ayat 168 ya. Juga ada beberapa ayat yang mengiringi himbauan ya, aturan dari Allah untuk kita mendapat atau kita berkomitmen kepada sesuatu yang halal dan thayyib ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168 ya. Wahai manusia ya ayuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin ya. Wahai manusia, makanlah dari yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya, jadi sudah Allah perintahkan untuk kita halal dan thayyib ya. Halal itu artinya yang boleh ya, thayyib itu artinya yang baik. Kalau dari sisi kekinian mungkin bukan mungkin ya, kekiniannya halal itu adalah hukum syariatnya, thayyib itu adalah segala sesuatu yang mengiringnya sehingga baik untuk kita konsumsi ya, baik secara kesehatan ya maupun yang lainnya. Nah, apa saja nanti bisa dibuka lagi dalam beberapa ayat ya. Ada Al-Baqarah juga, ayat Al-Maidah juga ya. Ada beberapa poin yang Allah sampaikan yang ternyata tidak banyak yang dilarang ya. Maka berarti lebih banyak yang diperbolehkan. Lebih banyak yang diperbolehkan yang boleh kita konsumsi gitu ya. Nah, atas berbagai larangan yang Allah berikan, ada beberapa yang dilarang, diantaranya adalah babi ya dan turunannya, kemudian alkohol gitu ya. Dan beberapa larangan yang Allah berikan itu hari ini bisa berupa bukan lagi terlihat seperti yang dilarang, dalam arti tidak terlihat ingredient di situ alkohol, tidak terlihat ingredient di situ babi gitu ya. Tetapi atas rekayasa teknologi pangan hari ini menjadikan yang dilarang Allah itu tidak tampak langsung ya. Tidak tampak langsung dalam komposisi bahan ya. Dan jatuhnya akhirnya menjadi sesuatu yang subhat ya. Padahal pasti itu menjadi PR besar bagi kita ya. Kalau pernah ada sahabat Rasulullah yang bertanya, ya Rasulullah ya, Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana ya biar doa saya dikabulkan Allah ya, biar doa saya selalu dikabulkan Allah ya. Maka Rasulullah menjawab pada saat itu ya, untuk menjaga makan, jagalah makanmu ya. Karena barang siapa yang memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya tidak halal ya, maka 40 hari amalnya tidak diterima. Maka itu menjadi sesuatu yang mengerikan bagi kita seorang muslim ya. Doa itu kan senjata kita sehari-hari. Doa itu menjadi sesuatu yang urgent, yang senantiasa kita persenjatai diri kita dengan doa. Maka ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, amal kita tidak dikabulkan oleh Allah, tidak diterima oleh Allah selama 40 hari, jadi sesuatu yang mengerikan bagi kita semuanya dan harus kita hindari ya. Maka
PR-nya adalah bagaimana kita selektif gitu ya, Umahat. Karena ada yang berarti jadi susah ya nantinya karena banyak sekali yang harus kita skip gitu ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh ya. Tapi kalau saya melihat semakin tren kekiniannya justru juga tren halal ini semakin meningkat, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ya, kita hanya butuh selektif saja, dan justru itu menjadi amal soleh kita sehari-hari ya. Umahat, setiap hari kita mau menyediakan sarapan ya, minyak gorengnya halal enggak gitu ya. Lah, minyak goreng masuk haram Us gitu kan, ada yang bertanya masuk minyak goreng yang rawan apa Mbak, yang titik kritis halal apa gitu ya. Mau goreng tempe, mau goreng bakwan, mau goreng tahu, itu kan aktivitas umat sehari-hari ya. Kadang kita hanya mikir, wah yang halal itu ya kalau kita mau beli ayam, ini sembelihannya bagaimana. Padahal kita mau goreng tempe aja udah dihadapkan pada amal soleh ya, karena memilih minyak goreng yang halal. Minyak goreng yang nggak halal yang seperti apa? Minyak goreng itu ada titik kritisnya di beta karotin karena dia diberi warna kuning, dijernihkan. Ya, ada beberapa pengemulsi, ada beta karotin yang digunakan. Bahkan kadang-kadang ada minyak goreng yang mengandung vitamin tertentu ya untuk sarana promo mereka yang ditambahkan, tetapi di sana ada penstabil, di sana ada penjernih, ya, di sana ada pewarna yang ternyata atas rekayasa teknologi pangan itu justru di titik kritis halal. Ya, mungkin bisa jadi dari penjerihnya adalah arang, dan bisa jadi yang murah itu sering digunakan industri adalah arang tulang babi. Ya, ada juga beta karotinnya itu juga juga berada di titik kritis halal. Ya. Maka yang memilih, oh banyak sekali minyak goreng yang halal, ya. Ya, tetapi ketika kita beli gorengan di pinggir jalan, kadang saya tanya pakai minyak apa? Ternyata pakainya minyak curah. Beli per jerigen yang per 5 liter, per 10 liter yang tidak ada mereknya. Karena ternyata minyak curah itu adalah minyak yang dikumpulkan, ya, minyak dari berbagai macam minyak goreng yang sudah tidak dipakai, dalam arti jelantah gitu ya, bahasa Jawanya, jelantah yang dikumpulkan dan kemudian dijernihkan. Ya, dan disitulah terjadi ketidakhalalan. Ya, maka mau beli gorengan aja ribet. Ya berarti kita yang harus menyediakan sendiri di rumah, ya, goreng tempe, goreng tahu, goreng bakwan, ya. Atau justru ini menjadi peluang bagi para pelaku bisnis, ya, gorengan halal, ya. Karena disertai dengan ilmu bahwa minyak goreng saja kita harus memilih, ya. Bahkan garam, info yang terakhir yang saya dapatkan dari Profesor Dr. siapa kemarin ya, Profesor Dr. Anai dari Bandung itu, garam aja ada yang di titik kritis halal. Garam itu dari air laut, ya. Bahannya halal nggak? Halal. Air laut apa yang dikhawatirkan gitu. Tetapi yang perlu diwaspadai ternyata garam itu ada garam di Indonesia, karena kita mayoritas muslim, harusnya produk-produk yang tidak bersertifikat halal itu tidak laku, ya. Diulang, kita ngisi air putih, bawa galon, ya. Ada air putih tertentu yang memang penjernihnya pun juga menggunakan filter arang tulang babi. Maka ini kesadaran yang harus kita tumbuhkan, ya. Karena semua bagian dari babi, ya, semua bagian dari babi itu ternyata Allah takdirkan bermanfaat. Ya, wallahualam, itu menjadi ujian bagi manusia. Babi itu dilarang, diharamkan, tetapi hampir semua organ babi itu bermanfaat. Dalam arti bukan bermanfaat ini ya, tapi bisa diambil manfaatnya untuk berbagai macam kebutuhan manusia, ya, baik itu makanan, ya, baik makanan itu banyak sekali, ya. Tadi mulai dari bahan-bahan mentah tadi sampai ke kayak permen, gitu ya, jelly, puding, kue, ya. Hampir bisa dikatakan semuanya bisa disentuh dengan babi.
Kemudian kosmetik, ya, kosmetik itu gelatin, kemudian plasenta. Kalau yang sekarang untuk penuaan anti aging itu lebih banyak menggunakan plasenta. Dan ternyata plasenta di beberapa rumah sakit besar itu ada penadahnya, ya. Ada rumah sakit besar itu kan memang tidak dibawa pulang plasenta setelah melahirkan, tapi dikumpulkan dan memang dijual, ada penadahnya. Karena plasenta itu juga sangat bisa memberikan manfaat untuk kulit, perawatan kulit gitu ya. Nah, babi ini banyak sekali sampai ke lambungnya gitu ya, sampai ke organ-organ dalamnya babi itu bisa digunakan di industri gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti menjadi satu pengingat bagi kita untuk apa saja gitu, apa saja yang hari ini itu di rumah ya, di rumah ready itu ya, bahkan tas gitu juga, dompet gitu ya, ternyata dari kulit babi ya. Kemudian sehari-hari ya tadi minyak goreng, tepung terigu ya, tepung terigu kita pilih yang halal, dan banyak sekali tepung terigu yang tidak halal. Saya baru menemukan pernah beberapa saat yang lalu itu tepung terigu tanpa merek. Ya mungkin bisa jadi itu digunakan oleh para industri kelas menengah ke bawah untuk gorengan ya, untuk makanan-makanan kecil ada terigu masuk tanpa merek, tapi pastinya jumlahnya sangat sedikit. Maka umahat hanya butuh memilih saja, butuh memilih ya, dan bekerja sama. Berarti ada teman-teman yang bakul gorengan itu sudah tahu ilmunya, kita lebih mantap belinya ke sana ya. Ada snack-snack rumahan yang memang sudah dapat ilmunya, maka kita lebih nyaman hati kita ordernya ke sana. Karena ini perlu kesadaran kita bersama, karena menjadi satu komitmen untuk kita mencari gitu ya, dari pendapatan yang halal, dari nafkah yang halal itu ternyata bisa dibelanjakan menjadi tidak halal ketika kita tidak tahu ilmunya ya. Dulu pernah saya dilarang sama seorang ustadzah yang, Mbak Fitri nggak usah nyampaikan yang kayak gitu-gitu karena itu bikin resah. Karena Indonesia ini kan mayoritas muslim, yang mau dikhawatirkan apanya gitu. Apalagi di Solo, mau itu bisa jadi jatuhnya mempersulit diri, berlebih-lebihan dalam urusan agama. Tetapi semakin saya dilarang itu saya semakin belajar. Saya banyak bertemu dengan para tokoh Majelis Ulama Indonesia, LP POM MUI ya, ketika mengurus perpanjangan sertifikat halal MUI, saya banyak bertanya update terkini seperti apa. Semakin kesini semakin pinternya manusia, semakin memahami konsep teknologi pangan, justru semakin banyak peluang untuk tidak halal ya. Maka ya saya nggak bisa menghentikan ketika, apalagi kalau diminta seperti ini, wah senang sekali ya, karena kadang-kadang saya ada agenda juga untuk mendatangi beberapa yang saya anggap penting gitu untuk mendapatkan ngobrol aja, sharing, ada beberapa pebisnis gitu untuk saling mensupport ya. Apalagi kalau diminta untuk ngobrol terkait dengan halal lifestyle, itu saya sangat senang sekali berbagi dan saling menguatkan. Kalau semakin banyak teman yang memahami ilmunya, pasti akan semakin banyak yang mengingatkan ya. Kita hadir di sebuah kajiannya Masya Allah materinya gitu, tapi kadang saya juga ngelus dada ketika sajiannya kue ya, sajiannya sus yang mungkin ada bahan-bahan flavor yang terasa kok ini kayak ragu gitu ya, ini halal enggak ya gitu. Nah, kalau semakin kita semakin saling menyampaikan ilmu ini kan akan semakin banyak yang tahu dan semakin hati-hati ya. Vanili kita bikin pisang goreng pakai vanili itu sekarang bisa dikatakan
vanili asli yang pakai dari buah vanili itu sudah sangat jarang sekali gitu ya. Vanili itu biasanya ya flavor dia dari kimiawi yang ternyata juga bisa itu diambil dari berang-berang ya, ada enzimnya dari berang-berang, dari tikus gitu ya, dari ini pinternya manusia gitu ya. Allah kasih flavor vanila harum gitu ya. Kalau pisang goreng dikasih vanila kan lebih harum, lebih nikmat ya. Tapi pinternya manusia itu bisa bikin aroma vanila itu dari sebuah enzim gitu. Itu satu contoh. Maka semakin majunya sebuah ilmu gitu ya, maka justru akan peluang-peluang untuk tadi melanggar tadi akan semakin besar. Ya, maka kita harus semakin update terus untuk membekali ilmu gitu. Ini boleh nggak gitu, ini boleh nggak kita makan, ini boleh nggak kita konsumsi, ini boleh nggak ada di rumah kita gitu. Nah ini kesadaran bersama dan pastinya niatnya karena Allah, karena kita ingin doa kita diterima, karena kita ingin Allah ridho atas apapun yang kita lakukan ya. Ya, maka pada kesempatan pagi hari ini saya lebih memotivasi memotivasi diri saya sendiri untuk ya kadang-kadang kita lemah juga ya, kadang-kadang kita nggak apa-apa gitu ya, karena kondisi iman juga up and down ya, naik turun. Kadang pada kondisi tertentu kita sedang diundang, wah kita juga sedang kondisi lapar ya, kita dalam sebuah undangan yang hidangannya menarik, itu kadang-kadang juga lepas kontrol gitu ya, udah bismillah diniatkan nggak apa-apa. Tapi ketika ingat lagi ya kan ilmunya lah, kan sudah dibekali ilmu untuk berhati-hati ya, setidaknya menyampaikan, bertanya gitu ya. Nah nanti mungkin lebih kepada dialog juga ya, kita ngobrol, mungkin ada yang bertanya, mungkin saya bisa berbagi sedikit ilmu yang saya miliki gitu ya. Lebih kepada itu, bagaimana Allah sudah memberikan satu warning kepada kita sekalian untuk yang memakan yang halal dan thayyib tadi ya. Dan ternyata setelah halal pun ya ada tahapan berikutnya thayyib. Ada yang masuk dalam kategori halal ya, tetapi ternyata itu tidak baik untuk kita konsumsi, itu tidak baik untuk kita gunakan ya. Kalau ada slide mungkin saya bisa lebih menyampaikan banyak hal ya, tapi ini sifatnya berarti kita memotivasi umat sekalian, diri saya sendiri untuk lebih aware terkait dengan tadi apa saja yang ada di sekitar kita ya. Yang apalagi misalkan kita sudah trust gitu ya, toh teman muslim ya, toh teman ngaji ya, apalagi yang mau diragukan. Tetapi saya sering berkata begini, ya teman ngaji ya, teman muslim, tapi apakah persepsi halal kita sudah sama? Itu yang perlu digarisbawahi. Apakah cara kita memandang sebuah kehalalan itu sudah sama? Karena ada yang masih berbeda tadi, ada yang menganggap bahwa ya nggak apa-apa, kita udah tinggal di sebuah negara yang mayoritas muslim, yang di komposisi nggak mengandung babi gitu, ya sudah ya. Atau kita berpatokan kepada ya kita belanja, kita beli barang, beli sesuatu yang itu tidak ada label halalnya. Memang di sekitar kita nggak ada sertifikat MUI kok di bakul gorengan gitu ya, di warung-warung kecil nggak ada gitu. Nah terus bagaimana? Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Nah, jadi pasti ada hal-hal yang nanti akan kita temui, dan ilmu ini bisa menjadikan kita setidaknya tadi lebih selektif gitu, lebih selektif dalam memilih apa saja yang layak gitu untuk kita. Dari sini dulu sudah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan sudah. Ditulis ya, ditulis nanti yang nanya dapat tulis. Ya udah. Baik teman sekalian, dari tadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Fitri, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Nama, perkenalkan nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, cara memilih minyak goreng itu yang halal
Ya, cara memilih yang benar. Ya, saat ini yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, ya mereka yang sudah menggunakan sertifikat halal MUI. Jadi bukan hanya sekedar tulisan halal, tapi sudah ada nomor MUI. Ya, ya saat ini seringkali saya dikatakan perpanjangan tangan MUI ya, tapi memang baru itu yang bisa kita jadikan patokan. Jadi kalau baru halal, tulisan halal pakai Arab biasa, maka itu belum bisa kita jadikan patokan. Tapi kalau sudah ada nomor sertifikasinya, karena di sana memuat perjalanan panjang memang. MUI itu mulai dari daftar bisa online sekarang, tapi pemilih update nanti ada sidak gitu ya, ada audit terkait Ijridin itu sangat detail. Dan ketika masih ada 1-2 produk saja yang belum beres, maka sertifikasi halal belum bisa turun. Maka minyak goreng bisa dilihat dari kemasannya, ada logo halal MUI dan ada nomor sertifikasinya. Atau bisa juga dicek nanti di www.halal.mui.id kalau nggak salah ya. Bisa dicek di webnya MUI terkait dengan produk-produk yang mungkin bisa ini halal beneran atau enggak gitu. Sudah mendapatkan nomor. Karena saya juga pelaku bisnis di bakery, ada beberapa bahan itu seringkali juga curang. Dia sudah tidak berlaku lagi nomornya, sudah tidak berlaku lagi sertifikat halalnya, tetapi masih beroperasi, masih menggunakan bahan tersebut karena ya tadi hanya awal-awal saja, 2 tahun awal, padahal setiap 2 tahun itu harus update lagi, di audit lagi ya. Ada yang menggunakan halal itu, ada salah satu brand besar di mall ya, yang kalau kita masuk ke sebuah mall tuh aroma rotinya itu udah kemana-mana, udah langsung menarik perhatian. Dan saya amati selama berapa tahun kemarin itu, saya mengamati siapa target marketnya itu sebenarnya yang masuk tuh justru banyak muslim ya, para perempuan berjilbab, wanita berjilbab tuh banyak banget masuk. Padahal dia hanya di awal 2 tahun awal ngurus, setelah itu dia tidak lagi perpanjangan karena hanya ingin menarik simpati saja mungkin karena sudah halal gitu ya. Tapi halal itu harus diupdate per 2 tahun sekali. Maka tadi pertanyaannya minyak goreng. Kalau minyak goreng berarti bisa dilihat di kemasannya, apakah ada sertifikat halal, nomor ya, LP POM, nomor sertifikatnya. Itu mungkin jawabannya. Jadi kalau bisa kita simpulkan untuk saat ini ya sudah, untuk saat ini untuk standar kita memilih produk ataupun makanan ataupun barang itu sudah berstandar MUI itu tadi. Ya. Bahkan Pampers saja sekarang kan harus ada sertifikat halal punya ya. Siapa yang mengira Pampers itu kan mau dipakai untuk najis ya? Tapi ternyata ada tadi pemutih gitu ya, pemutih kapasnya, ada bahan-bahan yang digunakan ternyata najis ya. Kita gendong anak sholat, anaknya kita pakai pampersnya pampers najis. Itu terjadi di era kini gitu ya. Di era kini itu terjadi, bisa terjadi kita bersentuhan dengan barang-barang najis, dan ternyata Pampers pun juga sudah banyak yang bersertifikat halal. Untuk saat ini tadi kan sudah disebutkan itu sudah proses perjalanan untuk mendapatkan izin MUI itu kan cukup panjang dan rumit gitu ya. Ada pelaku-pelaku bisnis terutama rumah tangga kecil-kecilan seperti itu pastinya belum standar ataupun susah lah untuk mendapatkan sertifikat tersebut gitu ya. Nah, otomatis itu sudah menjadi apa namanya, ummahat sekalian udah susah itu untuk memilih gitu loh. Apalagi untuk saat ini homemade makanan ataupun frozen food itu kan luar biasa dahsyat besarnya gitu, dari segala macam merek, kemudian juga macam-macam jenisnya gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya ketika kita harus memilih atau membeli dengan produk-produk tersebut tetapi memang belum ada tercantum halal MUI-nya. Ini nih
Iya, PR gitu ya, PR bagi kita semuanya. Kita menyadari bahwa di sekitar kita tadi banyak sekali potensi untuk subhatnya. Padahal kalau subhat itu kan harus kita tinggalkan. Ya, ada sebuah hadis terkait dengan subhat itu ya. Ini juga sebenarnya ada di materi. Mungkin bisa saya bacakan aja ya terkait dengan subhat. Dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara subhat yang kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa yang menghindari perkara subhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam perkara yang subhat, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Ya, jadi kalau tadi contohnya frozen food, ya sekarang kan merebak sekali ya, apalagi bisnis ini skala-skala rumahan. Padahal dalam bahan-bahannya pasti banyak banget yang harus dipertimbangkan. Ya, misalkan contoh nugget aja, ya bisa dikatakan hampir semua rumahan pernah belanja nugget kan ya. Nugget itu banyak banget titik kritis halalnya. Mulai dari daging yang digunakan untuk campuran atau malah nggak pakai daging sama sekali. Era ini banyak banget nugget keluar itu kan nggak mengandung daging, ya hanya ekstrak saja, ekstraknya yang bisa ekstrak rasa yang menyerupai daging gitu ya dimasukkan, tepungnya ya, dan ada tepung panir. Ya, tepung panir itu sendiri juga dari bahan roti gitu ya, dari bahan roti. Di situ ada ragi, ada tepung panir yang tanpa merek itu pun juga beredar banyak sekali di sekitar kita, yang dia ternyata dari berbagai macam roti. Berbagai macam roti dijadikan satu sehingga jadi tepung panir tanpa merek. Ya. Maka ya ini bagaimana solusinya? Ya memang satu hal tadi bahwa kita harus selektif. Ya, maka menjadi peluang besar sebenarnya bagi komunitas kita gitu, bagi kita semuanya itu untuk punya menjadi satu peluang bisnis. Dan ini luar biasa loh, potensi halal terutama di Indonesia. Saya ada menyimpan data-datanya itu. Saya terus update data-data halal. Berapa triliun gitu yang terus meningkat, potensi halal itu yang digarap justru bisa jadi mereka ya, orang-orang non muslim yang tahu bahwa tren halal semakin hari akan semakin menguat, maka mereka mulai mempersiapkan bisnis-bisnis di mana produk-produk itu adalah produk yang halal ya. Nah ini peluang ini harusnya yang bisa diambil skala kecil aja di kalangan kita, ibu-ibu Salman Al Farisi misalkan ya. Berarti kalau beli nugget kemana ya, ada pengusaha nugget di sini, ada pengusaha frozen food yang dia udah persepsi halalnya udah sama ya. Jadi nggak lagi beli frozen food yang tanpa merek yang lain ya, karena sudah di komunitas kita sudah ada. Nah ini peluang-peluang bisnis sangat banyak sekali, sangat besar, menguatkan perekonomian umat Islam ya. Kita tidak lagi menggunakan produk-produk yang nggak jelas, karena pilihannya bukan hanya murah atau tidak. Ini loh murah, nah biasanya karena faktor nggak murah ya gitu ya, lebih murah ya belanja di sana, murah tapi konsekuensinya besar, tanggung jawabnya besar. Maka saya seringkali juga kritisi kalau untuk budget makanan, untuk budget snack, jangan dibikin asal murah ya. Kita kan seringkali kalau bikin event, bikin acara ya, buat backdrop sekian juta, buat ini sekian juta, itu saya sering kritisi. Nah snackmu kok cuma budget sekian, dapat nggak yang halal ya? Yus, pokoknya nanti kita cari yang paling murah ya. Jadi ukurannya bukan murah ya, mahal pun kalau dimampukan sama Allah kita bisa beli. Tapi standarnya berarti halal gitu. Standarnya halal. Ya, termasuk
tadi banyak industri-industri kecil, skala rumahan-rumahan. Itu pun bisa ya. Terus ngurus ke MUI katanya susah, sebenarnya nggak susah. Saya sudah membuktikan sendiri, MUI itu nggak susah. Kalau bahan-bahannya tidak ada potensi yang subhat, udah cepat keluarnya. Ya, dan saya juga menilai tidak mahal, dalam arti ya ketika kita serius mau ngurus, kita menyiapkan budget untuk itu nggak mahal. Ya. Bahkan ada yang beberapa ini mendapatkan ini gratis ya, ada yang free, kadang-kadang tuh ada program dari pemerintah yang mungkin memang ada info-info seperti itu ya, yang bisa gratis mendapatkan sertifikat halal MUI. Tetapi lebih kembali kepada mindset kita udah benar bahwa kita memang butuh ya, karena MUI itu pertama pasti juga selain sebelum diaudit itu transfer knowledge. MUI akan berbagi ilmu terkait apa saja gitu. Kalau kayak Sabita pernah agak lama itu karena faktor kita pernah pakai sukade ya. Sukade itu taburan di kue yang sebenarnya itu sepele karena hanya dari pepaya. Bahan utamanya itu hanya tercantum di situ tuh hanya pepaya pewarna gitu ya. Tetapi dengan pewarna tadi harus pewarnanya halal enggak gitu kalau dari MUI ya. Proses pencucian pepayanya pakai pemutih enggak, pakai ini yang membersihkan pepaya lebih cepat itu enggak. Jadi sampai ke situ detail gitu. Nah, akhirnya agak lama kita cari itu bahan itu tadi tuh ternyata tidak banyak juga yang label halal waktu itu. Kami harus mencari. Gula, kami pernah menggunakan gula yang karena untuk cake itu butuh gula rafinasi, gula yang putih, karena kalau gulanya agak coklat warna cake-nya itu juga agak lebih gelap, maka kami butuh karena mau diwarnai ya, ada kue-kue yang harus diwarnai hijau muda, diwarnai pink gitu, butuh gula yang putih yang stabil. Dan ternyata gula rafinasi itu tadi titik kritis halal diputihkannya, kemudian biar tidak menggumpal tadi juga ada zat yang dimasukkan. Nah, biasanya akan terjadi sebuah proses yang harus dijalankan dan ya tidak sulit, hanya memang butuh waktu ya, butuh effort dan butuh budget khusus pastinya. Tetapi yang enggak yang mahal lah, yang masih bisa saya melihat masih andaikan kita misalkan ya bisnis gorengan saja seperti yang saya bahas di awal, gorengan itu sehari kita untung berapa ya, kemudian ketika nanti sebuah kedai gorengan di sore hari sudah bersertifikat halal MUI, itu dengan budget yang setiap bulan disisihkan untuk nanti ngurus sampai sertifikat halal MUI, tapi memberikan kenyamanan bagi teman yang bagi konsumen, maka itu sudah menjadi amal soleh bagi dia, gitu ya. Jadi ya nggak rumit sih, saya sudah berapa kali ya, sudah puluhan kali ngurus sertifikat halal MUI. Bahkan kami pernah bikin event Solo Halal Food Festival, itu kami nge-freekan banyak pelaku usaha untuk bisa mendapatkan sertifikat halal MUI, karena kami memang menyadari dengan berhubungan dengan MUI itu mendapatkan knowledge tadi, mendapatkan ilmu ini ya nggak boleh apa saja gitu ya. Sampai yang Sabita sudah komitmen aja juga masih terus belajar. Ternyata ini update kekiniannya, ini hati-hati yang ini ya. Pernah yang sangat sepele juga tahu bakso ya. Tahu bakso kami sudah sortir gitu untuk teman-teman yang dia beli ayam karena tahu baksonya pakai ayam, ayamnya disembelih dengan syariat Islam ya, dagingnya sudah jelas halal, ada campuran tepungnya sudah kami kasih masukan. Tapi kami luput di tahu gitu ya. Tahu ternyata di audit sama MUI, tahunya masih subhat karena tahunya beli tahu goreng di pasar. Sedangkan tahu digoreng di pasar, diselidiki lagi, tahunya digoreng dengan minyak curah. Nah, sampai di sini akhirnya
ya saya hanya bisa membantu dan menyarankan silahkan berhubungan dengan MUI untuk mendapatkan sertifikat, karena akan ada banyak ilmu yang bisa diambil dari situ, juga kita mendapatkan guideline gitu, kita dapat arahan untuk sebaiknya bagaimana. Itu saja. Ya, Masya Allah. Begitu umat sekalian ya penjelasan dari Ustazah Fitri tadi. Kalau untuk di sini, maksudnya masyarakat awam terutama untuk membedakan kehalalan produk dan lain sebagainya, mungkin cukup dilihat di situ ada sertifikat MUI-nya atau enggak. Karena ketika kita bingung dan ragu-ragu kemudian ini itu malah nanti lama-lama itu tadi berlebih-lebihan, akhirnya nggak jadi beli dan nggak jadi makan gitu ya saudara ya. Nah jadi umat sekalian, standar kita dalam memilih makanan ataupun bahan-bahan yang akan kita masukkan ke dalam rumah kita adalah makanan yang sudah mendapatkan label ataupun nomor dari MUI ya. Nah misalnya ini sebagai contoh, sampai Aqua saja sudah ada sertifikatnya ya, air minum putih yang pada dasarnya air itu kan halal ya, tetapi karena dia sudah dikemas ternyata ada prosesnya di mana terkadang ada campuran-campuran yang ditambahkan dari perusahaan-perusahaan yang ingin memberikan ngejar kualitas. Biasanya kualitas. mereka ngejar kualitas sehingga untuk mendapatkan kualitas tertentu ya, mereka tuh sangat cerdas gitu. Biar air itu putih, biar jernih, biar air itu stabil kejernihannya, mikrobanya, keasamannya sekian persen gitu. Saking mereka ingin kualitas terbaik, bersaing. Tetapi mereka harusnya tidak lupa bahwa ada muslim, ada umat muslim yang menjadi konsumennya yang harus mendapatkan jaminan halal. Itu. Baik. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo, silahkan. Kalau ini aqua ya sudah. Ini Aqua. Saya kemarin habis diprotes pakai aqua ya. Sudah halal tuh, tapi toyib enggak gitu. Iya, betul. Toyib dari sisi bahan, tapi karena dia nyata-nyata musuhnya umat Islam, ya dia sepersekian persen dananya untuk, maka kita pilihannya itu kan semakin sedikit kalau kita mau sampai ke sana. Ya, selain udah halal, udah sertifikat halal MUI, tapi ternyata dia perusahaan besar yang dananya dipakai untuk membantai kaum muslimin, ya kita enggak kan gitu. Jadi sampai toyibnya berarti kan sampai ke situ harusnya, ya. Harus sampai ke situ. Dan ini sebenarnya bukan kalau dibilang kok jadi berlebihan, ya memang faktanya hari ini itu yang terjadi, ya. Tapi Allah Maha tahu kita berusaha maksimal. Selebihnya itu Allah alam ya. Ada pada kondisi-kondisi tertentu kita sudah berusaha, sudah selektif, ya. Tapi kita dihadapkan pada pilihan ragu ini. Tapi saya harus mengambil keputusan cepat nih. Ya akhirnya ya kembali kepada Allah ya, sudah minta tolong sama Allah untuk, ternyata ada satu situasi yang tidak bisa kita hindari misalkan ya, tapi setidaknya mindset kita udah betul bahwa kita harus punya ilmunya, kemudian kita harus punya ikhtiar untuk selektif ya, selebihnya itu serahkan sama Allah ya, karena hari gini gitu loh, kadang-kadang kita juga, saya sendiri dalam hal ini pelaku bisnis juga pada sepertiga malam tuh saya hanya minta tolong sama Allah gitu, karena saya memberanikan diri loh menjaminkan halal ya. Sedangkan apakah apa yang sudah saya sampaikan jaminan halal ini betul-betul sudah halal tuh PR gitu, masih PR ya. Seperti skincare, saya punya lini bisnis skincare yang mengambil tema rempah. Karena saya ingin mengambil manfaatnya yang luar biasa, rempah skincare. Ternyata rempah-rempah itu pun dalam prosesnya gitu, ada proses-proses yang tadi biar menyatu antara rempah
dengan air mawar, dimasukkanlah emulsifier, ya, agar rempah ini dengan essential oilnya bisa pekat, essentialnya nggak kalah gitu dengan aroma rempahnya, ada dimasukkan penstabil. Jadi yang hanya rempah gitu ya, dan itu untuk perawatan itu aja harus berhati-hati gitu. Ya, sampai di sini hanya ya Allah, ya kami berikhtiar di akhir zaman ini, ya kami berikhtiar maksimal. Ya selebihnya mohon ampun pada Allah, karena kita nggak tahu. Kalau mau aman ya udah, air ngambil di sumur ya, kita rebus sendiri. Ya, mau aman singkong kita ambil, kita rebus ya, makan singkong sendiri. Beras aja ternyata juga udah masuk tuh kritis halalnya ya. Beras itu yang biar putihnya stabil, ya tadi pakai pemutih ya. Beras yang dikemas 2,5 kilo, 5 kilo, ya akhirnya ada beras yang dengan sertifikat halal gitu. Nah ini ya mohon pertolongan Allah di akhir zaman ini, kita ternyata juga harus berjihad dalam hal ini ya. Allah Maha tahu kita berjuang juga untuk mendapatkan, memasukkan ke dalam mulut kita itu yang halal ya, yang kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah ya, kita ingin Allah ridho ya atas ikhtiar yang kita lakukan. Maka justru ini menjadi pintu amal soleh setiap hari ya. Para ummahat ini setiap hari belanja ya. Belanja itu nggak cuma ayamnya aja yang harus kita hati-hati ya, belanja cemilan anak-anak, apalagi cemilan biasanya yang sekarang merebak itu cemilan kiloan ya. Kiloan itu kan sekarang banyak banget ya, yang bal-balan itu ya, mulai dari yang keripik-keripik ya, balado ya, pakai bumbu tabur ya. Keripik singkong aja sekarang udah berbagai macam varian ya. Yang dulu kita hanya ngertinya keripik singkong itu singkong digoreng. Sekarang sudah berwujud banyak sekali makanan dari singkong, keripik singkong yang dalam bentuk yang lebih menarik. Maka hati-hati para umat untuk itu ya. Lebih kepada menghimbau, sudah selektif belum? Ya, sudah menyadari belum, itu aja. Selebihnya itu ya kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya, ada yang sudah benar-benar waroknya sudah luar biasa. Ada, tapi ada ya yang tinggal di pedesaan yang memang dengan keterbatasan ini ya belum ada sertifikat MUI gitu ya, belum ada. Tapi justru kita lebih memilih tadi menyediakan yang alami. Kalau bisa para ummahat masak, membikin camilan sendiri, anak-anak dibiasakan dengan cemilan-cemilan bikinan uminya sendiri ya. Suami mendapatkan mau bekerja berarti dibawain bekal dari rumah, sekarang Umi bikinin aja, nanti kalau Abi beli nasi pecel, gorengnya nanti pakai apa minyaknya ya. Wah, Umi jadi lebay katanya gitu ya. Karena ada teman yang akhirnya gitu, istriku sekarang sudah belajar sama Bapak jadi lebay ya. Karena ya dia maunya sangat hati-hati, akhirnya suaminya dibawain bekal, karena nanti beli di warung, warungnya nyari warung nasi yang ada sertifikat halal MUI-nya di mana, kan nggak ada ya. Nasi Padang aja yang dibilang nasi Padang kan punya Muslim, belum tentu ya. Di Solo banyak banget nasi Padang punya Chinese ya. Nah, maka ini kesadaran aja dulu, kita sadar bahwa di sekitar kita itu kita harus berjuang gitu ya. Kita harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang jelas, yang Allah ridho ya. Selebihnya itu berdoa, ya Allah, semoga apa yang saya konsumsi dan keluarga gitu ya, apa yang saya gunakan bersama keluarga itu ya halal dan Engkau ridho itu. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Saya dari ummahat. Monggo, Mbak Eva. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makan apa? Makan di luar. Di luar. Tahu misalnya rumah makan itu pekerjanya semua menggunakan jilbab, kan kita otomatis ini Islam,
Islam. Ternyata setelah kita makan, setelah kita tahu ternyata yang punya itu non Muslim. Itu bagaimana hukumnya? Oh iya. Iya, berarti kan awalnya tidak tahu ya. Ya. Kalau tidak tahu Allah memaafkan gitu ya. Masya Allah alam. Tapi berarti kita harus mencari tahu, PR-nya itu. Ketika ya seringkali gitu, seringkali saya bersama anak-anak kalau pergi itu, Umi beli di situ, itu karyawannya berjilbab gitu ya. Udah kita makan di situ aja gitu. Ternyata setelah beberapa saat di situ baru ketahuan gitu kalau itu punya yang non muslim gitu. Ya sudah, yang sudah terlanjur masuk ke dalam perut ya Allah maafkan karena kita nggak tahu. Tapi ya ternyata tadi kemarin catatannya itu bukan berjilbab atau jelas punyanya Pak Haji siapa ya. Ya, setelah kita tahu ilmunya ternyata ukurannya bukan itu, tetapi ukurannya adalah apakah dia sudah sama persepsi halalnya dengan kita. Nah itu lebih apa, akhirnya kan lebih seleksinya lebih ketat lagi. Ya tapi ya tadi kalau bepergian mungkin lebih membawa bekal gitu ya. Sebenarnya kalau kita sudah punya komunitas itu juga kita ada info-info biasanya kalau kita mau bepergian ke Jogja, oh Mbak Fitri kalau beli gudeg di sini loh gitu. Dia sudah sertifikasi halal dan dia komit gitu. Oh kalau beli bakso di sini gitu. Oh kalau beli di sini itu biasanya mencari tahu kita. Sebelum bersafar bikin planning yang lebih baik gitu ya. Kita nanti mau mampir di mana itu kita bisa gitu, bisa lakukan ikhtiar itu. Kita mau safar ke Klaten aja nanti mau mampir beli soto. Ya ini udah harus tahu tuh soto sepanjang Karanganyar Klaten tuh mana yang bisa kita datengin, yang punya teman kita tahu dia penyembelihannya, gorengnya pakai minyak apa, akhirnya nantinya akan sampai ke sana. Ya, kesadaran kita akhirnya kita selektif dengan mencari tahu. Sehingga tidak sembarangan tadi asal mampir beli, asal ya udah kan dia nasi padang kan jelas muslim halal. Oh ya udah kan dia haji, dia hajah ya. Kan dia pakai jilbab gitu. Itu belum menjadi ini, belum menjadi jaminan tadi ya. Perlu ada hal-hal yang harus kita cari tahu lagi ya. Dan sampai pada tahap ini pun saya masih belajar, terus update. Bahkan saya sangat ingin sekali kuliah di teknologi pangan dalam rangka tahu gitu ilmunya. Oh ternyata tepung terigu itu bahkan ada yang sampai pakai rambut manusia untuk memutihkannya. Itu bagaimana prosesnya, itu saya sampai pengen tahu teknologi pangannya sejauh mana sehingga harus dilakukan itu gitu. Terus substitusinya apa gitu, penggantinya apa sehingga terigu itu tetap putih tetapi tetap halal gitu ya. Sangat ingin sekali terus belajar untuk tren kekiniannya karena teknologi terus berkembang ya, ilmu terus bertambah, kepintaran manusia itu terus meningkat ya. Tetapi apakah itu tetap kembali kepada imannya gitu, dengan kepintarannya itu tetap dia kembalikan kepada Allah. Itu yang ya kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang peduli akan hal itu ya. Apakah teknologi ini bisa mensupport keimanan kita atau teknologi justru menjadikan kita jauh dari Allah. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada saya yang mau nanya. Yeah. Jadi hal ini sudah nyebar dari beberapa tahun yang lalu ya, bahkan dulu ketika Ana di Ma'had sebelum tahun 2010 ya, itu sudah ada berita ini gitu Ustazah, terkait masalah minyak babi dan ataupun anggota dari babi itu yang dituliskan di dalam komposisi makanan. Itu kan berita yang menyebar itu ada kode-kodenya gitu. Itu kayaknya mungkin ummahat semua juga sudah tahu ya berita ini gitu. Ada berapa gitu, angka berapa gitu. Nah, yang menyebar di masyarakat dengan berita tersebut itu kan ketika kita dapati ada lambang-lambang kode-kode itu, maka walaupun ada sertifikat halalnya, maka itu
kandungan dari babi. Itu yang saya pahami ketika saya baca berita ya di sosmed dan lain sebagainya gitu Ustazah. Jadi ini yang saya mau tanyakan selaku Ustazah, selaku penggelut halal food gitu ya. Sebenarnya itu seperti apa gitu? Apa jangan-jangan kode-kode ini hanya karena persaingan bisnis kemudian saling menjatuhkan dan lain sebagainya gitu, maksudnya kita biar tahu gitu, jangan sampai karena ada beberapa teman itu ya sangat percaya karena ada kode-kode E, D, kemudian belakangnya ada angka-angka berapa, ini benar-benar dari babi, ini nggak usah dimakan dan lain sebagainya gitu. Bener, yang sebenarnya seperti apa gitu Ustazah? Ya. Kalau kode-kode itu memang pernah ya, karena saya juga pernah membaca jurnalnya itu ya, memang ada kode-kode yang itu bagian dari babi tadi dibikin kode gitu. Tetapi sebagian besarnya sih saya lihat hoax gitu ya, karena dengan ada sertifikat halal MUI itu sudah sangat mensortir gitu. Mereka benar-benar mengaudit, ya nggak mungkin gitu. Mereka mengeluarkan kode itu mengandung babi dan mereka mendapatkan sertifikat halal MUI. Itu kan jelas nyata-nyata tercantum ya, terpampang di sebuah label gitu ya. Itu nggak mungkin. Ya, kecuali mereka bermain di belakang ya, kode itu digunakan untuk di R&D mereka, digunakan untuk di perusahaan internal mereka, bisa jadi. Tapi yang tercantum, yang ditanyakan tadi kan tercantum di label, di kemasan. Maka saya berani sampaikan itu hoax, karena nggak mungkin gitu, nggak mungkin mereka akan tampilkan itu sebagai kode, sedangkan itu apalagi yang POM ya, POM, LP POM itu ya sangat detail gitu, bahan-bahan itu pasti ini apa ya, kode ini digunakan itu apa, itu mereka mencari tahu gitu. Jadi ya saya sampaikan sih kalau itu hoax. Syukran. Itu kegalauan. Kegalauan selama ini. Biasanya es krim. Dulu tuh seringkali es krim jajan anak-anak itu jajan anak-anak ya. Karena itu kalau Ana lihat mungkin bisa jadi pemanis buatan atau perasa di makanan-makanan seperti itu. Ya kadang-kadang mikir juga ya, kayak Yupi. Saya nyebutin merek ya, kayak Yupi. Permen Luna. Ini kesukaan anak saya ini. Oh itu, apalagi sekarang macam-macam ya Yupi itu. Iya betul. Itu anak saya juga suka. Ada Yupi itu bentuknya tuh ada yang pizza, ada yang Masya Allah pinternya mereka gitu ya. Itu sudah label halal gitu. Dulu awal-awal kemunculan Yupi itu belum ada label halalnya, permen Luna itu. Dulu kan baru permen Yupi itu kan Luna dipakai gula pasir kayak gitu. Sekarang udah berbagai macam dan ya mereka bersertifikat halal gitu. Mereka bersertifikat halal. Bisa jadi kecerdasan mereka digunakan untuk mencari substitusinya yang dulunya nggak halal malah jadi halal karena teknologi. Artinya mereka menemukan penggantinya ya, pewarna yang lebih yang bisa digunakan makanan yang jelas halal. Kalau dulu saya yang menemukan penurunan kualitas itu seperti roti Monde ya, saya nyebutin merek juga ya, Monde itu dulu nggak ada halalnya, terus sekarang halal tapi beda gitu ya, Rasanya beda. lebih enak yang dulu karena bisa jadi wawalam ya, wawalam, tapi saya hanya menemukan bisa jadi karena komitmen itu akhirnya menurunkan kualitas gitu, tapi itu akhirnya menjadi pilihan. Ada lagi? Yang belakang? Ada yang mau bertanya? Akhirnya jadi buka-buka ini ya, buka-buka dusnya. Ini ada ada snack apa yang perlu kita ini pikirkan gitu ya. Berarti ya, yang lebih aman yang dari kebun ya? Gimana? Yang dari kebun lebih aman. Yang dari kebun ya. Baik, nggak ada yang mau ditanyakan lagi umat sekalian? Umatnya pada pendiam-pendiam. Iya, pokoknya pendiam. Tapi saya yakin berpikir dan ya jangan pusing dia umat ya. Kan ada yang wah pusing gitu. Ada yang kami tuh ada sesi factory visit gitu ya, sesi
kunjungan ke pabrik gitu, kita dulu ada komunitas atau rombongan dari TK gitu ya, SD gitu ya, yang ketika masuk ke pabrik kemudian kami biasanya memberikan edukasi halal dulu ya. Setelah edukasi halal itu kami juga minta komitmen bersama untuk setelah mendapatkan ilmu nanti kita amalkan bersama, kemudian baru masuk ke area pabrik untuk melihat proses, kemudian baru bisa keluar. Nah itu seringkali juga gitu, wah setelah ini jadi pusing deh gitu karena nggak bisa bebas makan gitu. Tapi jangan pusing gitu, masih banyak yang bisa kita makan ya, lebih banyak yang bisa kita makan daripada yang tidak. Itu dulu, masih lebih banyak. Dan justru kesadaran ini bisa jadi peluang-peluang bisnis yang bisa kita lakukan ya. Ada umahan akhirnya bikin keju ya, jualan keju rumahan, dan ternyata rasanya tidak kalah dengan keju yang sudah punya brand ternama. Karena di keju itu ada renet, ada bahan-bahan tadi, ada pewarna, ada banyak bahan yang juga tidak ya berada di titik kritis halal gitu. Apalagi kalau mau hari raya gitu ya, bikin kastengel, ada keju edam, keju tua yang dipakai untuk bikin kastengelnya lebih berasa kejunya, padahal di titik kritis halal gitu. Jadi akhirnya justru banyak banget bermunculan bisnis-bisnis rumahan dalam rangka mensupport halal mindset, halal lifestyle ini, gitu ya. Jadi ada di satu sisi ada banyak kekhawatiran, di sisi yang lain ada banyak harapan, ada banyak peluang yang bisa kita lakukan. Jadi kita selalu memandang dari sisi positif. Berarti ini Allah meminta kita untuk lebih cerdas gitu dalam memilih, dalam membuka lapangan-lapangan kerja, ada banyak peluang yang bisa kita lakukan ya. Jadi dari situ justru muncul kesemangatan.